Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Nah, apakah di sini ada yang tidak masuk? Tidak. Nihil ya, alhamdulillah. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan juga agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi pengelolaan kas kecil atau petikas. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian, fungsi, dan juga sistem pengelolaan kas kecil yang nantinya materi ini tidak hanya berguna ketika kalian bekerja di perusahaan nantinya, tetapi juga berguna di kehidupan sehari-hari untuk mengelola keuangan kalian. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah ini. Ada yang tahu gambar ini apa? Transaksi. Oh, betul ya. Jadi, menurut kalian gambar ini digunakan untuk apa dalam perusahaan? Transaksi. Betul sekali ya, jadi cek dan juga transfer bank digunakan perusahaan untuk pembayaran atau transaksi keuangan. Misalnya ketika membayar tagihan, membayar supplier, atau pembelian yang nominalnya itu besar. Tuh, selanjutnya. Nah, pengertian dari kas kecil. Kas kecil adalah dana yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran operasional sehari-hari yang jumlahnya itu relatif kecil dan tidak praktis jika menggunakan cek. Jadi, kas kecil itu digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya itu kecil, rutin, dan juga nominalnya itu tidak terlalu besar. Contohnya pada pembelian alat tulis kantor, biaya transportasi, biaya konsumsi, dan juga kebutuhan mendesak lainnya. Nah, tentunya pada pengelolaan kas kecil juga ada seseorang yang mengelola kas kecil tersebut. Ada yang tahu di sini apa namanya? Kasir. Betul sekali, kasir kas kecil ya teman-teman. Bisa di next. Jadi kasir kas kecil atau petikas kustodian itu adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dana kas kecil. Nah, di sini ada siklus kas kecil yang juga merupakan tanggung jawab dari kasir kas kecil tersebut. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Boleh, Mbak Vanes? Kas kecil itu adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dana kas kecil. Nah, siklus kasir kas kecil itu dia yang pertama menyimpan dan mengelola dana. Jadi dalam pertama itu kan pembentukan kas kecil dulu. Nah, setelah pembentukan itu disimpan dan dikelola oleh kasir kas kecil. Lalu ketika melakukan pembayaran atau kebutuhan kecil, kasir kas kecil memberikan dana tersebut lalu melakukan pencatatan. Setelah pencatatan, dia menuliskan berapa sisanya atau berapa kurangnya itu untuk pengajuan kembali dana kas kecil seperti itu. Oh iya, betul, secara garis besar sudah benar. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Vanes, teman-teman. Oke, jadi betul ya, yang pertama itu siklus kas kecil. Yang pertama adalah menyimpan dan juga mengelola dana. Artinya perusahaan di bagian keuangan khususnya sudah menyediakan dana kas kecil yang akan diserahkan kepada kasir kas kecil untuk disimpan dan juga mengelola dana tersebut. Nah, dana tersebut untuk pembayaran yang kebutuhan sifatnya kecil seperti tadi pembayaran ATK, konsumsi, dan juga kebutuhan mendesak lainnya. Selanjutnya, tentunya kasir kas kecil harus mencatat semua pengeluaran dan juga dilengkapi dengan bukti transaksi, contohnya adalah struk dan juga nota pembayaran agar bisa terkontrol dan juga terpantau nantinya. Dan selanjutnya, ketika dirasa dananya sudah menipis, kasir kas kecil dapat mengajukan pengisian kembali kepada bagian keuangan perusahaan untuk diisi kembali agar dapat digunakan nantinya. Jadi dalam siklus kas kecil itu terdapat pembentukan kas kecil, penggunaan, lalu pencatatan, dan juga pengisian kembali. Selanjutnya.
Baik, dalam kas kecil itu ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem invest. Jadi sistem invest adalah metode dengan jumlah kas kecil yang tetap. Jadi saldonya itu tidak berubah dari awal sampai akhir dan pencatatannya itu tidak langsung dicatat, melainkan dicatat saat pengisian kembali. Dan pengisian itu dilakukan sebesar dana yang sudah digunakan sehingga saldo itu tetap kembali seperti semula. Selanjutnya ada sistem fluktuatif, yakni memiliki jumlah kas kecil yang berubah-ubah. Artinya saldo itu bisa naik atau turun tergantung dengan kondisi kebutuhan operasional perusahaan. Dan pencatatan dilakukan setiap pengeluaran itu langsung dicatat secara real time. Jadi pencatatan dilakukan saat pembentukan kas kecil, lalu pengeluaran, dan juga pengisian kembali sehingga lebih detail dalam mencatat transaksi keuangan. Selanjutnya, ini adalah merupakan tabel jurnal pencatatan dan juga jurnal pencatatan dari sistem invest dan fluktuatif. Bisa dilihat ada dana kas kecilnya 500 dengan di akhir pengisian kembalinya juga 46 sesuai dengan jumlah pengeluaran. Sedangkan fluktuatif itu jumlah pembentukan kas kecilnya 500.000 dan ketika pengisian kembalinya tidak harus sesuai dengan jumlah pengeluarannya. Nah, untuk agar kalian lebih mengerti, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan soal berikut ini. Saya akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk kalian bisa berdiskusi bersama dan menganalisis soal-soal yang ada di teks tersebut. Kalau sahabat ada kesulitan, itu hasil dia gabung gitu. Kenapa kok berceceran? Itu ada naskah yang berceceran, terus pembentukan hasil yang tidak jelas kan. Sedangkan yang di situ ini juga dicatat dari itu yang satu itu dia menggunakan saja, yang itu tidak menggunakan saja. Apakah ini sudah dipahami? sudah Serius? Dewi, apakah ada yang ditanyakan? Soal ya. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Belum jawab. Bedanya apa? Bagian A dan bagian B juga diperhatikan juga di tabel ini. Sistemnya, terus yang bisa langsung kalian dapat ada sistem invest dan juga sistem fluktuatif. Terus pola ini yang ditanya adalah perbedaan pola perubahan saldo kas kecil. Itu sistem invest itu bidang lainnya gimana? Kalau kas kecil seperti invest itu saldo awal dan akhir itu harus samakan. Terus satu kita kembali ke saldo awal. Mas sudah dipahami? Semangat ya. Mas sudah teman-teman. Kalau saya tuh ngobrol, ini diskusi namanya. Diskusi meja. Iya. Dan ditanyakan kah? Belum. Serius. Iya Bu. Serius. Udah dapet jawabannya? Ini harus nyari Bu. Oh nyari, dicari. Jawabannya dicari ya. Serius nggak apa-apa ya? Enggak, jawabannya. Sudah? Apakah ada yang sudah selesai?
apakah sudah selesai teman-teman? Sudah, baik. Kalau sudah selesai kita bahas ya satu persatu, mulai dari kelompok 1. Bisa di next nya. Nah, kelompok 1 bisa menyampaikan jawabannya, hasil diskusinya. Jadi pada gambar yang pertama itu tumpas kecilnya dapat jadi ketika pengeluaran maupun memasukkan itu jatuh secara rinci bisa jadi seperti bukti nota atau kwitansi. Nah, itu membuat alur penggunaan uang menjadi jelas, memudahkan pengawasan serta membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang nomor kedua itu sistem kas kecilnya itu tidak dicatat sehingga transaksi tidak didokumentasikan secara sistematis sehingga hanya mengandalkan ingatan atau perkiraan. Nah, kondisi itu beresiko menimbulkan kesalahan, kehilangan uang, penyalahgunaan dana serta kesulitan dalam membuat laporan keuangan yang jelas. Baik, betul sekali ya. Tadi jawaban dari diskusi kelompok 1 bahwa bagian dari sisi kiri kalian itu merupakan perusahaan yang kemudian menerapkan kas kecil, sedangkan terlihat bahwa sebuah laporan itu tersusun secara sistematis, dan sebelah kanan kalian itu terlihat bingung karena belum ada penyusunan kas kecil, jadi semua terlihat berantakan dan menimbulkan kesalahan tadi. Lalu selanjutnya mungkin untuk kelompok 2 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 2. Salah. Nah, untuk bagian yang A itu termasuk impress itu karena saldo awalnya dengan saldo akhir sama. Terus untuk yang B itu masuk ke dalam fluktuatif karena saldo awal dengan saldo akhir itu berbeda. Dan yang lebih terkontrol itu adalah di bagian fluktuatif. Oh, kalian memilih sistem fluktuatif yang lebih terkontrol karena apa teman-teman? Oh ya, sistem fluktuatif itu kan kita lebih gampang, terus lebih fleksibel juga. Kalau kita mau merasa saldo itu kurang, kita bisa pengajuan lebih dari saldo awal. Tapi kalau dirasa saldo itu udah cukup, ya mungkin kita intinya dalam pengisian kembali itu lebih fleksibel, jadi tidak harus sama. Ya, jadi ininya lebih fleksibel ya, karena dalam sistem fluktuatif itu kalau semisal pengeluarannya banyak kita bisa mengajukan lebih gitu ya, biar tidak terjadi. Baik, bagus sekali jawabannya buat kelompok 2. Sekarang mungkin kelompok 3 bisa presentasikan hasil diskusinya. Oke, bentar. Saya akan membacakan pertanyaannya. Berdasarkan ilustrasi, analisis perbedaan proses pengelolaan kas kecil pada kedua bagian, dapat jelaskan dampaknya terhadap ketepatan saldo kas kecil. Analisis perbedaan sistem kas kecil yang sebelah kiri itu sistem dananya berubah. Setiap ada pengeluaran, saldo langsung berkurang dan dicatat di buku. Akibatnya saldo terus berfluktuasi dan petugas sering kesulitan mengontrol sisa uang karena catatan tidak teratur. Untuk yang sebelah kanan itu sistem dananya tetap atau impress. Pengeluaran hanya dikumpulkan buktinya dulu, baru dicatat saat pengisian kembali. Saldo akan dikembalikan ke jumlah semula. Misal saldonya 1 juta sehingga lebih sistematis. Baik, jadi betul sekali ya teman-teman hasil analisis dari kelompok 3. Jadi yang sebelah kiri kalian itu terlihat bahwa pengeluarannya tidak langsung dicatat sehingga menyebabkan kebingungan dan menyebabkan kesalahan juga dan bisa ada manipulasi data di dalamnya. Sedangkan di sebelah kanan itu lebih tercatat secara sistematis, terus struk dan bukti nota yang disimpan secara rapi sehingga lebih bisa terkontrol dan juga terpantau. Nah, cukup sekian kita udah belajar tentang kas kecil pada siang hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Silahkan Arfi. Jadi hari ini kita belajar tentang kas kecil, yaitu kas kecil adalah dana untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dengan nominal yang kecil. Kemudian pengelolaan itu dilakukan oleh kas kecil dan menggunakan 2 sistem, yaitu sistem impress dengan saldo tetap dan sistem fluktuatif dengan saldo yang berubah.
yang dibedakan dari cara pendapatan. Nah, betul sekali ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya dan juga keaktifannya hari ini. Beri tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, karena tadi kalian bisa hasil diskusinya bagus, berarti kalian sangat memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan tentang materi pengolahan kas kecil pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya di minggu depan kita akan mempelajari tentang membuat studi kasus, ada jurnal penyesuaian yang nantinya kalian jangan lupa membawa buku besar. Kita akan praktik minggu depan. Jadi terima kasih atas partisipasinya hari ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.